Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk zodiak Aquarius. Masa transformasi di bulan Desember, hendaknya kalian meletakkan landasan yang kuat nih. Jangan anggap ini akhir tahun, tetapi ini justru awal baru harus kalian persiapkan. Kalau orang-orang zaman kita kuliah dulu, kita curi start di bulan Desember, sehingga di tahun 2025 masuk Januari orang-orang baru bersiap, kita sudah ancang-ancang mau lari ya. Tapi ingat ya Aquarius, hidup bukanlah pelarian, tetapi hidup itu perjalanan. Nikmati perjalanan kalian. Kita ke TKP ya, daripada ngelantur kemana-mana ya. Bagaimana Aquarius? Transformasi apa yang terjadi dan apa yang harus kalian lakukan ya? Pembacaan Mbah Toto memang selalu begitu sih ya. Harus ada solusinya dong. Dibaca doang nggak ada solusinya gimana ya? Mbah, aku nggak ada solusi terus nih Mbah, Ruth kehidupan. WA ke Mbah Toto ya. Aquarius, biaya sukarela untuk kalian ya. Sesukamu dan serelamu, tapi ya harus bayar ya, karena anak-anak kan kirim video kayak gini ya, nanti bacaan untuk kalian para Aquarius. Tapi ya sekuatmu ya, serela kalian, nanti sesuaikan dengan bacaannya. Kalau cocok ya bayar banyak ya. Kalau nggak cocok Mbah, kamu ngawur, bayar nasi pecel lah ya. Gitu ya Aquarius. Ini menarik Aquarius, lihat nih, dengerin baik-baik nih apa yang terjadi. The Hermit, Queen of Swords. The Hermit ini masih ke soul atau ke jiwa. Queen of Swords ini ke perencanaan, pikiran, logika. Eight of Swords juga perencanaan yang mungkin harus dengan detail kalian pergunakan, atau kejadiannya banyak perencanaan kalian di bulan-bulan lalu yang amburadul, di sini berat banget sehingga kalian perlu evaluasi, review apapun yang kalian rencanakan. Kiat sukses memang paling kuat di tahun 2024. Kalian yang sering nonton videonya Mbak Toto pasti tahu ya, kiat sukses di tahun ini adalah kreativitas, semangat, dan planning. Yang paling penting nomor 3, planning. Mbah, apa planning itu? Planning gitu ya. Itu rencanakan dengan baik, review, evaluasi. Jangan malu-malu untuk mengevaluasi atau membuat perencanaan baru kalau perlu ya para Aquarius ya. Karena dualisme yang sering kalian hadapi saat ini membutuhkan fleksibilitas dari jiwamu, dari dirimu sendiri. Kalian yang suka bimbang memang sih, terutama ya, masih untung ya kalian Aquarius. Kalau kalian zodiak elemen angin yang Gemini, pusing kalian ya. Karena Aquarius adalah zodiak elemen angin, zodiak elemen udara yang paling solid. Itu aja masih bimbang dan ragu. Banyak loh ya kalian yang mendapatkan pekerjaan yang bagus-bagus dan kalian bingung memilih, harus memilih ini apa ini, dua-duanya sama bagus. Nah kayak gitu, pergunakan intuisimu nih, dikasih tahu nih Aquarius. The Hermit, pergunakan hati nuranimu, intuisimu, cari jalan yang terang lewat pikiran dan hatimu yang bersatu. Itu akan membuat sebuah keputusan yang bagus. Itu ya para Aquarius ya. Biasanya logika yang tinggi dan keinginan kalian para Aquarius untuk mengubah dunia memang nggak ada batasan ya bagi seorang Aquarius ya. Semua pokoknya harus bisa. Biasanya angan-angan dan impian Taurus tuh melebihi dunia ya, sampai ke bintang-bintang ya. Pernah ya ada yang kapan hari tuh saya lihat kesuksesannya para Aquarius, kalian klik ya di video sukses ala Aquarius atau kaya raya ala Aquarius ya. Kalian cek di video Mbak Toto mungkin 2 bulan lalu atau sebulan yang lalu ya.
batasan kalian yang terbaca untuk mencapai kesuksesan itu hanya langit. Jadi bisa dibilang nggak ada batasnya. Kalian ingin mengubah dunia dengan kekuatan kalian. Untuk itu perlu diingatkan ya para Aquarius. Nah ini kan muncul juga ya. Kalian ada keterbatasannya. Jadi harus pergunakan sumber daya teman ya. Sumber daya hoping, sumber daya kolega itu pergunakan baik-baik. Kalau kalian one man show melulu, kalian capek dan hasilnya nggak seberapa. Tapi kalau kalian belajar manajemen yang baik, kalian bisa benar-benar menerapkan atau mencapai hal yang lebih besar dalam waktu yang lebih sedikit. Itu ya, apa sih manajemen Mbah? Aku nggak sekolah Mbah. Manajemen yang paling bagus itu sudah diciptakan Tuhan ke kita ya. Manajemen yang paling komplit dan sempurna apa sih? Otak pergunakan untuk mikir, mata pergunakan untuk melihat, kemudian kaki pergunakan untuk jalan. Itu manajemen, semua udah diatur tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kita otak nih yang mengatur semuanya. Jadi jangan sampai hawa nafsu, kegalauan kita mempengaruhi otak kita, itu nanti amburadul. Tuhan udah menciptakan manajemen yang baik, jadi pergunakan itu, intinya gitu ya. Kalau yang salah gimana? Kaki buat makan bisa, tapi nggak efektif karena akan sulit dan makannya lebih lama. Tangan pergunakan untuk jalan bisa, banyak orang yang bisa berjalan di atas tangan ya. Kakinya di atas bisa, tapi cepet capek karena memang nggak terbiasa dan nggak bisa banter, nggak bisa kenceng, akan kalah dengan yang lainnya. Terus apalagi Mbah, mata dilihat dipakai untuk mendengar. Nah gimana tuh caranya? Jawab ya kalau yang ada yang tahu ya. Gimana mata dipergunakan untuk mendengar ya? Atau telinga dipergunakan untuk melihat? Tuh nggak akan optimal gitu ya. Kita lihat rezekinya aja Mbah. Daripada ngomong ngelantur ya Mbah, tetap nggak ngerti Mbah manajemen itu apa. Ya kalian malam-malam amati diri kalian sendiri. Dah itulah manajemennya. Oke kita lanjut. Kita lanjut rezeki para Aquarius nih. Rezeki para Aquarius. Aquarius kalian mempunyai peluang dan kesempatan emas yang nggak boleh kalian sia-siakan. Berita jeleknya beberapa kalian lolos atau tidak bisa mempergunakan kesempatan itu dengan baik. Ini adalah general reading energi banyak orang. Semoga ini bukan energi kalian yang lolos mengambil kesempatan ya. Tetapi justru ini pergunakan sebagai tanda-tanda kewaspadaan untuk kalian semakin berhati-hati dan semakin jeli melihat peluang, semakin jeli melihat kesempatan. Ada di depan mata, segera siapkan dirimu dan tangkap gitu ya. Itu namanya yang sat-set wat-wat ya. Oke kita lanjut. Beberapa hari yang lalu, maaf melenceng dikit, saya ada di zodiak Leo kayaknya meramalkan antara Ridwan Kamil dengan Rano Karno. Itu yang tokoh yang paling terkenal itu sih ya. Intuisinya Mbah Toto Ridwan Kamil yang menang. Tapi saya beberapa kali buka tarot, orang-orang yang menanyakan Rano Karno yang menang ya. 5 orang saya buka Rano Karno menang. Padahal intuisinya Mbah Toto Ridwan Kamil yang menang. Hasilnya apa? Masih draw ya sekarang di putaran kedua ya. Kita melenceng sedikit ya. Kita akan lihat siapa sih di putaran kedua nanti yang menang ya. Siapa di putaran kedua nanti yang akan memenangkan pilkada Jakarta. Walaupun kita nggak ikut juga ya, Mbah Toto KTP-nya masih Surabaya ya. Kita akan lihat. Kalau yang nggak suka skip aja ya, ini kelintas begitu aja ya. Siapa nanti yang bakal menang di putaran kedua? Di putaran kedua, Rano Karno atau Ridwan Kamil, sama-sama R-nya ya.
Rano Karno atau Ridwan Kamil. Rano Karno atau Ridwan Kamil yang bakal menang. Kita akan lihat ya. Ini Rano Karno nih. Rano Karno kartu gedenya ada 2. Ridwan Kamil, wah Ridwan Kamil kalah ya. Saya Mbah nggak mendukung siapapun ya, karena memang intuisinya Mbah Ridwan Kamil yang bakal menang. Di bukaan kartu taruh ternyata Rano Karno yang menang ya. Sidul anak sekolahan ya yang menang ya. Apapun nggak mengubah kita sih ya. Makan kita tetap cari duit sendiri. Jadi Mbah Toto golput ya, udah berapa tahun ya Mbah Toto seumur hidup nyoblos cuman sekali ya. Hidup cari makan sendiri. Jangan letakkan harapan di orang lain. Letakkan harapanmu kepada Tuhan semesta. Kalau umat muslim, letakkan harapanmu hanya kepada Allah semata. Gitu ya. Oke, balik lagi Mbah. Jangan ngelantur. Aquarius nih. Rezeki berlimpah ruah. Ada peluang emas yang datang, jangan sampai disia-siakan. Kerja keras itu menjadi keniscayaan, nggak boleh leha-leha. Kejar resolusi yang belum tercapai dan tulis resolusi untuk tahun 2025. Penting banget. Yang belum tahu resolusi bisa tengok di Mbah Toto yang tahun lalu resolusi itu apa, di sana jelas banget, tapi sedikit gambaran. Tulis ya, resolusi itu cita-cita, harapan, keinginan kalian. Paling nggak 7 ya, pengen beli mobil baru, rumah baru, yang tipe 100, tipe 200, atau apartemen yang 1 miliar, tabungan 3 miliar, atau anak lulus, atau buat anak ya. Berhasil buat anak, Mbah, aku ingin dapat bayi ya, kayak gitu ya. Tulis di selembar kertas kalau udah bersuami atau beristri, kalau udah berpasangan, tanda tangani berdua. Itu akan membuat hidup kalian ada relnya, ada tujuannya, ada targetnya. Buka setiap bulan sekali, kemudian review. Keberhasilan dengan cara seperti ini, kenaikannya hampir 80% ya. Akan bisa sukses karena secara nggak langsung kita menanamkan law of attraction dengan membuka resolusi menjadi sebuah scripting. Karena ditulis itu akan memperkuat afirmasi dan masuk ke otak, mengirimkan ke semesta. Kalau aku ingin rumah tipe 400 seharga 2 miliar, dan semesta akan menyiapkan kejadian, kondisi, situasi, dan orang-orang yang akan membawa kita semakin mendekat ke tujuan sampai kita bisa meraihnya. Itu ya cara kerja loa. Kalau kalian masih ada yang bingung gimana sih semesta ini bekerja, kenapa sih ucapan adalah doa, kenapa sih pikiran adalah doa, kuncinya itu ya. Kita lanjutkan Mbah, ngelantur melulu ya. Asmara, Mbah, sebelum asmara karir Mbah, gimana karirnya? Karir kalian sekali lagi nih, ada peluang untuk naik pangkat, ada peluang untuk naik jabatan. Yang pengusaha ada peluang usaha baru, tawaran pekerjaan baru, bisnis baru, banyak. Tetapi ingat nih, kalian benar-benar harus bijaksana memilih mana yang harus kalian tangkap. Karena beberapa kalian ada missing on opportunity, bisa lepas atau lolos dari kesempatan, peluangnya nggak bisa kalian tangkap. Gitu ya. Jadi karir akan berjalan dengan baik, tapi ada beberapa hati-hati yang kalian mungkin ditawari pekerjaan lain di perusahaan lain yang bagus, kalian nggak mau menyanyiakan kesempatan dan peluang karena kalian takut keluar dari zona nyaman ya. Itu yang harus kalian perhatikan. Sekali lagi ini general reading, ambil yang baik-baik, pergunakan kesempatanmu untuk kalian kewaspadaan, jangan sampai lolos. Lebih teliti, lebih detail melihat nih peluang dan kesempatan. Gimana dengan
Kisah asmara single dan single pair nih. Sekali lagi semoga ini nggak resonate buat kalian, karena ada beberapa kalian yang akan melewatkan kesempatan gebetanmu disamber orang ya. Atau kalian harusnya udah waktunya menembak, nggak nembak-nembak, dia sudah terlanjur ngambek ya, dia ditembak orang lain ya. Tapi beruntunglah kalian yang menikah, sudah berpasangan, sudah bertunangan, sudah berpacaran. Kalian lebih beruntung dari para single. Karena kesempatannya datang berulang-ulang untuk kalian lebih mempererat rasa kekeluargaan dengan saudara-saudara, dengan pasangan, dengan saudara-saudara pasangan kalian ya. Dengan pasangan kalian, dengan mertua, calon mertua, kakak ipar, dan sebagainya. Ada sesuatu gambaran atau sesuatu tanda-tanda yang akan kalian dapatkan nih para Aquarius. Maka pergunakan intuisi kalian ya. Di dalam zodiak elemen angin, yang paling kuat sih Gemini ya untuk intuisinya ya. Tapi Aquarius juga kuat, dia menduduki posisi kedua nih untuk elemen angin. Intuisinya sering benar, apa yang difikirkan sering menjadi kenyataan. Dan berbahayanya bagi kalian para Aquarius, jangan pikirin yang jelek-jelek ya Aquarius. Kalau kalian memikirkan yang jelek-jelek tentang orang yang kalian benci, banyak yang bakal kejadian. Banyak Aquarius yang menjadi si pahit lidah, apa yang dikatakan menjadi kenyataan gitu ya. Kalau kalian dendam sama orang nih, oh nanti kamu pasti celaka. Banyak yang benar-benar celaka, makanya hati-hati. Ingat karma ya, karena karma selalu berjalan di belakangmu, di bayang-bayangmu. Lebih baik afirmasikan yang bagus-bagus ya. Semoga musuhku cepat kaya raya gitu ya. Semoga yang berhutang kepada aku cepat kaya raya sehingga utangnya segera dibayar gitu ya. Semoga musuhku cepat kaya raya dan dia berbalik menjadi sahabatku. Nah kayak gitu ya. Itu bisa menjadi kenyataan. Itu ya, si pahit lidah banyak dialami oleh para Aquarius. Apakah kalian Aquarius yang seperti itu, yang sering pikiran dan perkataan kalian menjadi kenyataan? Tulis di komentar ya. Tulis kemudian, saya Aquarius yang sering kata-kata saya menjadi kenyataan. Saat ini saya ingin rumah warna putih tipe 400 seharga 2 miliar. Tulis juga harapannya sekalian ya, supaya itu menjadi hal yang kuat dan kalian. Saya pengen gaji 12 juta. Tulis di itu. Saya si pahit lidah ingin gaji 25 juta. Tulis ya di komentar ya, supaya diaminkan dan didoakan oleh banyak sahabat Toto yang lainnya. Kita langsung ke pesan semesta. Conclusion within reach. Pengembangan diri di dalam hatimu bisa kalian ejawantahkan, bisa kalian aktualisasikan di bulan Desember. Ini adalah momentum yang besar. Sekali lagi, nggak ada waktu yang terbaik untuk memulai sebuah kebaikan. Semua waktu adalah baik. Mau usaha baik ya, segera lakukan. Kalau mau waktu yang terbaik, tanya Mbah Toto, gratis ya. Free ya untuk para Aquarius mau usaha baru. Itu masuk ke feng shui sih, hitung-hitungan kayak gitu, ilmu ya, itu kita bagi gratis. Yang bayar tuh yang ini tadi loh, kalau baca tarot ini bayar, walaupun sukarela ya, sesukamu dan serelamu. Tapi kalau untuk feng shui, lihat rumah, tanggal lahir, gratis ya. Kalau weton Mbah Toto belum belajar ya, tapi kalau tanggal lahir Mbah Toto sudah buat videonya, hari lahir juga udah buat, itu udah belajar. Kalau berbagi ilmu kayak gitu free, silahkan WA. WA ada di deskripsi channel dan di video-video yang lama ya. Biasanya anak-anak cantumkan nomor teleponnya Mbah Toto ya. Kemudian Aquarius, you are good enough. Jangan ragu-ragu lagi, apapun yang kalian pilih,
ada konsekuensinya, ada risikonya. Jadi ngapain gelisah dulu? Bayang-bayang kita biasanya itu lebih hitam ya. Jadi udah biarin aja dia menghitam sendiri bayang-bayang ya. Toh nanti kalau malam dia pergi sendiri ya. Matiin aja lampu ya. Terus merenungkan diri, maka kalian akan menemukan kedamaian. Kalian akan menemukan potensimu diri, potensi dirimu sendiri, mengenal diri sendiri akan baik bisa membawa perubahan nasibmu. Ingat loh ya, jangan bergantung pada orang lain, tetapi bergantunglah kepada Tuhan semesta, kepada Allah semata. Salam sahabat Tutu.